diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita benar-benar istiqomah di dalam menjalani thariqah ini sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada siang hari ini beliau tidak memberikan tausiah kepada kita, tetapi beliau buka sesi tanya jawab. Ya, nanti dari sesi tanya jawab ini akan dikembangkan, ya, akan dikembangkan nanti tausiah beliau. Ya, jadi silakan untuk bertanya. Tadi beliau mengatakan kalau bisa ya mengenai fikih thariqah, ya, hal-hal yang berkenaan dengan fikih thariqah ataupun hal-hal yang berkenaan dengan thariqah secara umum. Jadi kalau selama ini ada di antara antum-antum, di antara kita memiliki syak, keraguan, ketidaktahuan mengenai satu permasalahan di dalam thariqah, alhamdulillah pada siang hari ini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita dengan guru kita. Ini kesempatan luar biasa ya, kita bisa belajar, kita bisa bertanya langsung dengan ahlinya, orang yang memang mumpuni dalam thariqah Tijaniyah ini. Silakan kepada antum sekalian yang ingin bertanya. Tentang di pengajian di sana di mana? Ya. Gimana kita kalau air mirip, ini masih belum kan? Masih ngerokok, mimpin kalau misalnya wajib atau ada mimpinnya masih ngerokok. Gimana hukum? سألنا الرجل إذا كان نحن مثلا في مجلس وظيفة أو ينفذ والذي يكون إماما يخطأ هذا في ذكر صاحب التدخين يتدخل كيف الأمور؟ ليس فيها إمام. أي شخص من الفقراء يرتضوه الفقراء، يعني اختاروه وقالوا له يعني افتح لنا رجل على تقوى ورجل عنده صوت يجهر بالقراءة ولا يلحن في القراءة، لا يسمون الأخطاء محمدين لا يسمون الأخطاء يمدحون في ألفاظ الذكر، وكذلك أن يضبط العدد ويكون من أهل الصلاح ومن أهل النبي وغيره الصلاح والخير. أنا يشعر على حسب ما اختاره الفقراء. فإذا كان واحد منهم وهو يدخن ولا يحب الفقراء أن يلتحق بهم وفقراء يعني نشوف الحديث الصلاة. أيوة نعم، الصلاة يقول على الله وهو له كارهون وهم يستقدرون، ويعني لأنه يدخن، مع أنه ولو كان يدخن لا بأس يعني، ولكن هو مبتلى بهذه الخبث. الأحسن ألا يفتح، وإذا فتح ليس باطلا لا تبطل. Ya, para ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertanyaan dari Kang Uwe, bagaimana kalau satu majlis wazifah
atau hailalah dipimpin dengan orang ataupun ikhwan yang masih merokok. Nah, beliau menjawab para ikhwan sekalian bahwa di dalam zikir wazifah atau hailalah ini tidak ada imam, nggak ada imam, nggak seperti sholat, ya nggak seperti sholat. Jadi nggak ada imam. Kayak tadi saya itu bukan imam antum, ya cuma saya membuka karena kita baca bareng-bareng. Kalau imam di depan, betul nggak? Ya, jadi kalau imam itu di depan, jadi nggak ada imamnya. Ya, nggak ada imamnya. Jadi apa namanya, siapa aja ya yang memang dikehendaki oleh para fuqara, para ikhwan, siapa yang untuk memulai membuka, nah itu yang apa namanya, yang memulai. Jadi nggak ada imam ya dalam wazifah, dalam hailalah, karena semuanya bareng-bareng ya. Jadi dimulai dengan ya, mungkin kalau ada seorang misalnya memang beliau tadi mengatakan bahwa ada beberapa kriteria yang apa namanya memulai atau biasanya yang pegang mikrofon lah begitu ya. Yang pertama memang orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang baik ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang memang memiliki suara yang keras, yang kuat. Jangan sampai yang pimpin wazifah atau hailalah suaranya pelan-pelan ya, kalah dengan yang lainnya. Nah, ini suaranya harus tinggi, jelas ya. Kemudian yang ketiga, ini dia makharijul hurufnya. Ya, makharijul hurufnya harus jelas, jangan sampai salah. Ya, tadi beliau memisahkan ada sebagian di beberapa tempat itu baca sholawat fatihnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Ya, masih ada ini yang Muhammad. Nah, itu jangan mimpi. Ya, yang benar. Jadi lahjahnya, makharijul hurufnya juga harus jelas. Ya, yang kha, ya, yang dha, nah ini semuanya makharijul hurufnya harus jelas. Kemudian yang keempat ini benar-benar hitungannya jangan sampai salah. Ya, kalau misalnya salah repot nanti, karena dia yang pimpin, ya dia bertanggung jawab. Ya, misalnya pada waktu wazifah dia baca istighfar ya harus sesuai dengan adatnya, harus 30, salat fatihah 50, ya kemudian hailalahnya la ilaha illallah 100, ya kemudian apa namanya Jalatul Kamil 12, ini harus jangan sampai, karena dia membawa rombongan ini. Ya kalau dia salah nanti khawatirnya yang lain juga salah. Tapi ada juga kadang-kadang yang pimpinnya yang memang yang mulai untuk membuka wazifah itu salah, tapi yang makmumnya tahu apa namanya ikhwannya lainnya tahu, jadi dia teruskan. Jadi jangan ikutin yang salah. Makanya pentingnya setiap dari ikhwan ini membawa tasbih. Ya, membawa tasbih. Jadi jelas. Oh iya. Ya, jadi kembali ke pertanyaan tadi. Jadi kalau misalnya memang nggak ada lagi, ya nggak ada lagi. Nah itu memang. Jadi intinya begini. Ikhwan ini musyawarah siapa yang bisa memimpin, ya yang bisa memulai buka wazifah. Nah ini diusahakan jangan sampai yang membuka ini orang yang tidak disukai oleh ikhwan yang lain. Seperti sholat aja misalnya, ya sholat jamaah ini apa namanya nggak sempurna kalau seandainya apa namanya sholat jamaah ini diimami oleh orang yang makmumnya ini semuanya nggak suka, benci. Nah memang tadi beliau menganjurkan kalau bisa jangan orang yang merokok ini jangan sampai membuka apa namanya memulai wazifah atau hailah. Tapi kalau memang dia membuka maka nggak batal. Jadi nggak batal, ya tetap itu seperti itu. Oke. Jadi orang yang ikhwan yang masih merokok ini harus tahu diri, harus sadar diri, ya, harus tak malu
harus malu. Jangankan untuk memulai. Jadi Maroko ini kebiasaan. Jadi kalau ikhwan yang masih merokok ini sadar diri, dia tahu diri dan malu. Sampai malu untuk hadir ke majlis ilmu. Ya, bagaimana kalau misalnya malu untuk hadir di majlis wazifah? Ya, bagaimana kalau seandainya mimpin? Nah itu kan udah melebihi. Jadi intinya seperti itu. Jadi harus tahu diri. Karena ini berkenaan dengan adab. Ya, berkenaan dengan adab. Enggak batal ikhwan Tijani yang masih merokok itu enggak batal. Ya cuma ini berkenaan dengan babul adab. Ya mudah-mudahan kalau ada di antara kita yang masih merokok, mudah-mudahan segera berhenti. Ya, amin. Amin. Kalau seandainya memang para ikhwan sepakat ya, yang merokok ini yang mimpin, yang memang mulai, maka nggak batal. Nyambung ya, jelas ya jadi ya. Nah, tapi sebenarnya jadi saling menghormati. Nah yang merokok ini sadar diri, tahu diri, saya ini masih merokok, adab ya. Karena bagaimanapun juga guru kita Bil Maktub ini mengharapkan yang namanya rokok. Bagaimana kita sebagai murid beliau melakukan sesuatu yang diharapkan. Jadi ini tapi kalau misalnya para ikhwan sepakat ya, beliau yang masih rokok ini memulai wazifah, maka tetap tidak batal. Yang wazifah tidak batal. Silakan. Yang lain? Jelas ya? Ustaz, kalau tetap kaitan pengajian, gimana sih pengajian? Udah nih, assalamualaikum ya Syekh. Salam. Pakai bahasa apa nih? Karena kau itu bil Arabia apa bahasa? Begini, ada khobar kalau akhwat itu seperti Jumat soal hayalala, katanya boleh juga nggak melaksanakan hayalala. Terus gimana itu penjelasannya? Akhwat Tijani ya? Iya. Tidak hayrala. Sama kayak Jumat. Ya. Tapi wajib doa zuhur kan? Katanya sih seperti Jumat, katanya ada khobar tapi sebenarnya nggak jelas gitu. Masya Allah, baru sekali. Ada yang bilang begitu ke saya. Ada yang mohon penjelasan. Hukmul haidana lin nisa akhwat Tijani. Fi khabar ala annahun la tajibna yani haidana ka hukmi salatil Jum'ah. كيف تجب عليهم؟ Nah itu beliau malah jadi bingung juga kan, gimana nggak wajib buat mereka. Yani fi qaul fi khabar yani wa yasma al anna nisa yani akhwat tariqat Tijani laisa wajib alaihinna yani ayat haidana. Astagfirullah. Makanya bertanya gitu. Kasalatul Jum'ah. ولكن المرأة إذا حضرت gantian إلا أن المشهور أن لا يتجب في حق النساء والمسافر، ولكن إذا صلوها تجزئه عن الظهر. فهمتي؟ هذا من باب الفقه ومن باب الطريقة. ينبغي أن الأوراد اللازمة عندنا في الطريقة ثلاثة: الورد اللازم والأصل والوظيفة والعلاج. يذكر هذه الأذكار سواء وجد الجماعة ولا ما وجد الجماعة وجب عليه نظر عليه فلا يسقط عنه أداء هذه الأوراد. كذلك المرأة الفقيرة لا يسقط عنها عدم حضورها إلى الوظيفة أو إلى الهيللة أن لا تذكر الهيللة ولا الوظيفة، لا بد أن تذكرها في منزلها. Ya, jadi apa namanya pertanyaan dari antum ya, Ustaz Ayat ya, Ustaz Ayat. Jadi apa namanya hukum هذا القول اللي يسمى قول باطل، وهذا القياس غير الإسلام، قياس باطل. Gak usah pakai mikrofon ya, udah jelas ya.
Ada semua yang dengar jelas ya? Ya jelas ya. Jadi apa namanya? Tadi kembali ke pertanyaan Ustaz Akhir. Ada kabar katanya perempuan akhwat ya. Jadi kalau akhwat itu perempuan ya. Kadang-kadang ada ikhwan yang nggak paham bahasa Arab, jadi ikhwan perempuan gitu ya. Itu akhwat. Jadi akhwat tidak diwajibkan apa namanya untuk haidalah sebagaimana sholat Jumat. Nah itu tadi beliau menjawab dengan istighfar ya. Ini dari mana nih? Ini kabar yang nggak benar, ya berita yang batil, yang memang batil yang nggak benar ya. Nah jadi setiap orang yang baik dia laki-laki ataupun perempuan yang sudah mengambil talqin thariqah tijani, ya di talqin thariqah tijani, maka wajib menjalankan 3 wirid, ya 3 wirid. Yang pertama ada wirid pagi dan sore yang biasa kita sebut dengan lazim, ya pagi sore, kemudian wazifah, ya kemudian dan haidalah 3. Ini semua baik laki-laki ataupun perempuan, ya baik laki-laki ataupun perempuan, semuanya ini wajib untuk mengerjakan 3 wirid ini. Ya bahkan walaupun misalnya dalam keadaan musafir, dalam keadaan bepergian, nggak ada ikhwan dan lain sebagainya, ini wajib. Ya wajib, ya nggak jatuh hukumnya. Jadi artinya tidak gugur, jadi wajib untuk melaksanakan wirid ini dalam kondisi. Sama juga seorang perempuan ketika ada sholat Jumat, tapi dia datang ke sholat Jumat, ya datang ke sholat Jumat dan dia mengerjakan sholat Jumat, itu dapat pahala juga walaupun tidak diwajibkan, ya itu seperti itu. Nah jadi jelas ya. Jadi ini apa namanya Kabar batil. Iya, pertanyaan atau kabar yang batil yang nggak benar. Jadi setiap orang yang mengambil thariqah tijani baik laki-laki atau perempuan wajib menjalankan wirid yang sudah ditetapkan. Syukran. عدم حضور هذا الجماعة في الوظيفة والهيللة لا يسقط عنها الوظيفة والهيللة تقولها في المسجد. Iya, jadi عدم حضورها لأنها مرأة لا تستطيع وليس شرط عليه باش تحضر حلقة الوظيفة والزاوية. هذا لا يمنعها من أن تذكرها في المنزل، لا تسقط عنها، واجب عليها. ya jadi seorang akhwat tijani tidak diwajibkan memang untuk hadir ke apa namanya zawiyah ya untuk apa namanya zikir bersama-sama, tetapi tidak jatuh hukumnya dia mengerjakan sendiri di rumahnya. Jadi jangan sampai pergi ke zawiyah misalnya berkumpul hadir wajibah jamaah enggak, kemudian sendirinya juga enggak. Ya, jadi tetap sendiri juga di rumahnya dia mengerjakan. Ya, mengerjakan. Tapi kalau misalnya memang ada tidak kan masalah di hailalah Jum'ah fi wahid yani muqaddam masalan atau musyayikh yani an-nisa ya'ti ila zawiyah la yumna. Mungkin شقائق الرجال النساء شقائق الرجال في المجتمع. النساء شقائق الرجال في الأحكام. إذا كان الزاوية ولهن يعني جناح خاص بهم مثل المسجد. المهم لا يكون اختلاط، لا يكون اختلاط، الممنوع هو الاختلاط. ولكن الحمد لله أنتم ما عندكم اختلاط هنا في إندونيسيا، يعني كل واحد حدود hijab baik la ba'sa an yahmurna dikir wadifa. Jadi tidak, tapi kalau misalnya mereka ingin hadir ya di zawiyah karena misalnya memang ada pengajian ya ataupun enggak pengajian misalnya mau hadir juga jangan dilarang. Sama kayak perempuan-perempuan mau ke masjid itu jangan dilarang, biarkan aja. Nah, yang penting jangan sampai menimbulkan fitnah. Jangan sampai bercampur antara laki-laki dengan perempuan. Jadi ada tempat yang di sini ada tempat khusus kan untuk perempuan ya, jadi jangan sampai zikirnya nggak ada pembatas juga ya, dempet-dempetan misalnya. Nah ini yang bahaya, yang nggak boleh ya. Nah itu seperti itu. تجلس في منزلها لا مخيرة في الأداء وليس عليها قضاء. تخيير ذات الحيض والنفاس قد ثبت للشيخ فلا ينتقد. تخيير ذات الحيض والنفاس قد ثبت للشيخ وليس ينتقد. يعني كما
قال ابن العلوي مخير حائط، وكذلك المريض مرض خفيف مخير في أداء الورد والذكر يعني لازم عليه ولا يقضى إذا كان بعدما أن يشفى الإنسان المريض لا يقضى عليه، ولكن هو مخير إذا كان يستطيع الذكر ولا يضر به الذكر عليه أن يذكر. Coba banyak masalah di situ dah maju aja ke sini. Kelihatan maju. Allah alaihi dzikr laysa alaihi. Maju. Kalau di situ nggak dapat ilmu nanti susah. Nah, Saja langsung aja. Ya, nah tadi nanya sama beliau gimana kalau perempuannya lagi haid, apakah wajib dia dikodok gitu? Jawaban beliau tidak ada kodok untuk itu. Bahkan kata beliau kalau untuk orang yang sakitnya sakit keras itu tidak diwajibkan. Kalau memang dia bisa untuk zikir silakan, tapi kalau nggak bisa dia zikir sakitnya keras nggak usah zikir. Jadi dia bisa memilih kalau untuk orang sakit, dan kalau untuk perempuan dia kalau dalam keadaan haid dan nifas itu tidak ada kewajiban untuk melaksanakan, dan kodok pun tidak ada. Sakitnya mungkin sakit parah kan? Ya kalau kita sakit yang buyung sedikit. syadidah. Marid yang sakit yang keras. serius. Ya, sakit yang serius. Yang lain? Ya. Misalnya kalau dalam pengajian membahas seperti kita Usulul Ibad, kitab-kitab yang ada Ihya Ulumuddin misalnya. Ya. Yang bagi yang lain itu gimana? Membahas Ya itu. Ikhwan gitu. Kalau Ikhwan Tijani. umpamanya gitu. Hadir di majlis ya. Tidak kita yang membahas gitu. Kalau Oh, misalnya pengajian. kajian seperti kitab Syarihul Ibad, Usulul Ibad kan ada pembahasan tasawuf yang lain. Ya. Bagaimana? إذا كان مثلا يعني فقير تجاري وأستاذ ويدرس يعلم في مساجد أو في يعني مدرسة عن يعني مثلا كتب الطريقة الأخرى تصوف مثلا يعني نسأل الإباد في تصوف وكذلك إحياء علوم الدين مثلا وثم الحكام ما حكمه هذه المسألة بالنسبة إلي هو أستاذ وهو معلم يعلم، وهذه يعني وظيفته لا بأس. لا بأس ما كان كتب أخرى لا بأس لأنه يدرسها، لأنه هو ملزوم بتدريسها. الناس طلبوا منه أن يقرأ لهم الحكام ويدرسهم مادة التصوف. أما في الزاوية للفقراء لا. Ya, وهو jadi يؤدي واجبه مثلا مادة التاريخ مادة التاريخ أو الرياضيات أو الرياضيات. العلوم كذا. كذلك هذا علم مستقل من التصوف، لابد يعرف علم تصفية القلوب، يعني تزكية التصوف. Jadi apa namanya pertanyaan antum Ustaz siapa namanya? Pak Ustaz Parlan. Jadi bagaimana hukumnya seorang ikhwan tijani, beliau adalah pengajar, dia pengajar materi di satu majlis, di satu masjid misalnya, kitab-kitab tasawuf tarekat yang lain, yang bukan tarekat tijani. Misalnya tadi disebutkan seperti Nasaul Ibad, kemudian Al-Hikam, Risalah Qusyairiyah, semua kitab-kitab yang lain. Nah, ini hukumnya bagaimana? Nah, beliau menjawab tidak apa-apa, karena sebagai seorang pengajar itu ada tanggung jawab, di mana dia harus mengajar, diminta oleh jamaah untuk mengajar, itu tidak apa-apa, nggak ada masalah di situ. Sama juga misalnya diminta mengajar tentang ilmu-ilmu yang lainnya, misalnya matematika, kemudian juga fisika, IPA dan lain sebagainya. Tapi tidak boleh diajarkan di zawiyah. الزاوية لا. Ya, kalau di zawiyah ini khusus. الزاوية تدرس كتب الطريقة. Ya, jadi kalau di zawiyah ini apa namanya khusus untuk kitab tijani. Jadi jangan sampai di zawiyah kayak di sini ya dibahas kitab-kitab tarekat lain. Itu seperti itu. أن الفقير كالتمثيل عن حسن العقيلي رضي الله عنه من شيوخنا في العراق، يقول الفقير
الذي يداوم على قراءة كتب القول لا يفلح إلا للمتفرغ العالم المتفرغ الذي يريد متمكن لا يلتفت ولا يعني راسخ القلم لأنه يحتاج إلى استشهاد وإلى كتب القول لذلك لا بأس به. Nah ini penting sekali ini perlu garis bawahi Ustaz Fadlan tadi. Jadi beliau menambahkan, jadi memang hukumnya tidak apa-apa ya antum mengajari kitab-kitab itu. Tetapi Syekh Al-Ahsan Al-Bakili, seorang fakih, seorang kutub ya, dalam Thariqah Tijani, itu di dalam kitabnya Al-Iro'ah beliau mengatakan bahwa fakir Tijani, seorang murid Tijani yang terus menerus dia pelajari kitab-kitab Thariqah lain, la yuflih, akan beruntung buat dia. Ya, nggak akan beruntung. Jadi apa namanya? Jadi kecuali orang yang alim, yang benar-benar mutamakin, orang yang udah kuat, mantap keyakinannya, iktikadnya, ya dengan Thariqah Tijani, dengan Syekh Ahmad Tijani, itu boleh. Tapi kalau kayak kita masih awam-awam, khawatir nanti kita irtifat. Apa namanya? Bangga nanti dengan apa namanya sampai kita nanti takut irtifat berpaling. Nah ini nggak boleh. Jadi jelas ya. Jadi apa namanya kalau ngajar umum boleh, tapi tadi itu bahwa Syekh Hasan Bakili mengatakan bahwa seorang murid Tijani yang dia terus menerus mempelajari kitab-kitab tasawuf Thariqah yang lain, bukan Tijani, itu la yuflih, nggak akan beruntung dia, ya. Nggak akan beruntung ya, kecuali orang yang memang udah kualitasnya, kapasitasnya memang udah mumpuni ya, itu seperti itu nggak berpengaruh. Jadi baca kitab apa aja itu nggak berpengaruh sebagai maklumat. Tapi kalau kita yang awam, takutnya nanti hati kita berubah. Jelas ya? كتب ديال الطريقة تغني الفقيه كتب تغنيه عن سائر كتب القوم. كتب الطريقة عندنا كتب الطريقة ما شاء الله، عندنا بغية المستفيد، kita ini عندنا ميزاب الرحمة، عندنا كتب سبحان كشف الحجاب، عندنا جواهر المعاني. جواهر المعاني هذا كتاب ليس كمثله، يعني كتاب لم يؤلف مثله. Jadi kita ini ya, para ikhwan sekalian, itu Thariqah Tijani itu udah komplit banget, lengkap kitab-kitab. Mau kitab apa aja semuanya ada ya di kitab Tijani. Tadi beliau menyebutkan kitab-kitab Bugyatul Mustafid, kemudian Al-Iro'ah, kemudian Fathul Rabbani Fima Yahtaju bil Murid Tijani, kemudian Al-Mizan. الميزان الذي يتكلم على فتح الرباني هو فقط خاص بالطريقه، يعني كشف الحجاب، مناقب الشيخ، لكن يتكلم على التصوف الرماح يعني الرماح كذلك، الميزان في التربيه، كذلك جواهر المعاني. Nah kemudian Jawahirul Ma'ani. Ya, Jawahirul Ma'ani ini nggak ada kitab yang seperti ini. Ya beliau mengatakan ini luar biasa, ini ibaratnya kitab andalan kita ini di dalam Thariqah Tijani. Ya kitab Jawahirul Ma'ani. Jadi kita sebenarnya mau ngapain lagi kita belajarin kitab-kitab yang lain kalau di dalam Thariqah Tijani aja ini kita udah banyak banget. Ya, udah banyak banget kitab-kitab yang udah tersedia, tinggal kita mau nggak nih bacanya. Nah itu di situ. Bukan mau nggak bisa nggak baca.